Anda kembali bersama kami di iNews Prime pemirsa. Media sosial diramaikan dengan adanya dugaan tentang server Sirekap yang berada di luar negeri. Jika temuan ini benar adanya, KPU patut diduga melanggar Undang-Undang Pemilu. Sistem keamanan situs KPU dan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap tengah menjadi sorotan lantaran adanya salah input data. Bahkan, baru-baru ini ramai di media sosial, Sirekap menggunakan layanan cloud yang lokasinya berada di Cina, Prancis, dan Singapura. Pakar keamanan siber dan forensik Alphonse Tanujaya menyebut perlu adanya evaluasi yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu terhadap aplikasi Sirekap. Dari sisi aplikasi, kesalahan ini cukup basic dan agak memalukan sih. Jadi Sirekap ini tidak memiliki kemampuan cross-checking. Jadi contohnya ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi yang simple, itu ya mana mungkin suara dari 3 paslon, lalu totalnya misalnya 220, tapi ada salah satu paslon suaranya 600 gitu loh. Jadi itu satu hal mendasar yang perlu diperbaiki dari Sirekap ini, di luar dari kemampuan OCR-nya yang juga memang tidak sempurna. Kita tahu OCR itu tidak ada yang sempurna, tetapi kalau misalnya tidak diiringi dengan penyempurnaan program, di mana ketidaksempurnaan OCR ini harusnya bisa ditutupi oleh cross-checking secara otomatis dari kepintaran aplikasinya. Jadi totalnya nggak boleh lebih kecil daripada salah satu paslon. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tak menampik tentang adanya perbedaan data di Sirekap. Menurut Hasyim, harusnya masyarakat bersyukur karena dengan Sirekap kesalahan input data bisa diketahui. Hasyim Asy'ari berjanji akan segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap. Hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap, sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Error data di aplikasi Sirekap juga mendapat respon dari pakar hukum Ferry Amsari. Ferry mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan paslon nomor urut 2. Hal ini pun tentunya akan menimbulkan perspektif negatif terhadap KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beredar informasi server aplikasi Sirekap milik KPU berada di luar negeri. Apakah KPU melanggar undang-undang? Akan kami bahas bersama dengan narasumber kami melalui sambungan Zoom. Ada Pratama Persada, Ketua Sisrek atau Pakar Siber, dan juga Kakak Suminta, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Prime. Ya, saya akan ke Pak Pratama dulu. Pak Pratama, ini kan Sirekap banyak sekali disoroti, banyak kelemahannya, disebut input datanya error lah, kemudian ada yang input salah data tidak bisa diedit, bahkan terakhir informasinya 24 jam ini tidak ada update sama sekali terkait dengan hasil pemilu. Sekarang bahkan dari Cyber City bilang bahwa servernya Sirekap ini ada di luar negeri. Bagaimana Anda menanggapi ini, Pak? Ya, jadi ini kekalutan yang bertumpuk-tumpuk begitu, yang awalnya dianggap sebelah mata oleh KPU dan Bawaslu. Kenapa saya bilang Bawaslu juga? Karena Bawaslu juga menganggap ini hanya sebagai alat bantu begitu, yang akhirnya ternyata membuat gaduh dan akhirnya masyarakat bisa tahu begitu banyaknya perhitungan yang tidak benar dalam sistem Sirekap yang dibuat oleh KPU ini begitu. Kemudian ditambah lagi bahwa masyarakat juga bisa mengecek gitu, karena gampang sekali cara checkingnya gitu. Ternyata aplikasi Sirekap ini juga menggunakan server pada Alibaba Clouds gitu. Nah ini menurut saya harusnya hal yang tidak perlu terjadi kalau KPU mengantisipasi sebelumnya, tidak menganggap remeh bahwa Sirekap ini adalah hanya sekedar alat bantu. Hanyanya itu selalu ditekankan oleh KPU dan Bawaslu. Padahal ini adalah menurut saya satu-satunya acuan dari
masyarakat gitu untuk mendapatkan info resmi hasil perhitungan pemilihan suara pemilu 2024 begitu. Nah, kalau ini tidak dijaga dengan baik, kemudian integritasnya tidak dijaga dengan baik, akhirnya masyarakat jadi berpikir sekarang jangan-jangan suara yang ada di KPU itu suara yang nggak benar gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi begitu. Nah, saya juga menemukan ada ratusan suara di TPS yang suaranya menggelembungkan dalam salah satu paslon begitu, tapi saya cek hampir semuanya sudah diperbaiki oleh KPU gitu. Jadi data-data yang tadi menggelembung paslon tertentu gitu ya, karena mungkin viral, kemudian karena ada laporan masyarakat, akhirnya memang diperbaiki, suaranya dibenerin begitu. Tapi kan sudah terlambat sekarang. Masyarakat sudah terlanjur mengira bahwa ternyata aplikasi Sirekap bisa diotak-atik ya gitu. Ternyata server KPU bisa menampilkan jumlah yang salah ya gitu. Nah, oleh karena itu perlu nih KPU menginformasikan kepada masyarakat sebenarnya apa yang terjadi, kemudian apa yang ada di dalam sistemnya tersebut, dan KPU harus siap bahwa Sirekap itu bisa diaudit gitu. Jadi aplikasi Sirekap ini bukan aplikasi yang akan menampilkan informasi rahasia, bukan. Gitu. Tapi apakah tidak perlu dilindungi? Perlu. Jadi informasi pemilihan umum 2024 ini bukan informasi rahasia, tetapi informasi yang perlu dilindungi supaya apa? Supaya hasil suara dari TPS itu persis sama dengan hasil suara yang nanti ditampilkan oleh KPU. Nah, aplikasinya itu bukan aplikasi yang digunakan untuk merahasiakan informasi. Sehingga aplikasi yang dibuat KPU Sirekap ini harus siap untuk diaudit, harus siap untuk dicek gitu. Oleh karena itu beberapa teman termasuk saya juga menyarankan agar diadakan source code auditing gitu. Kan sekarang ini akhirnya menjadi liar, Mas Bre. Orang berpikir bahwa jangan-jangan ada algoritma tertentu di aplikasi Sirekap ini yang pokoknya gitu pasangan nomor ini akan bertambah suaranya gitu. Nanti akan ada algoritma akan nambah secara acak gitu. Kemudian ada juga yang anak-anak yang mungkin nggak ngerti ya karena dia belajar IT yang kurang jauh gitu. Ini bisa diedit kita bisa inspect elemen, kemudian diedit angkanya akan berubah. Nggak bisa sebenarnya karena yang berubah itu hanya di komputernya dia pribadi aja gitu. Nah, banyak informasi seperti ini yang akhirnya membuat rakyat menjadi bingung, jadi gaduh nih gitu. Dan bahayanya nanti kalau sampai ternyata tidak percaya gitu, mereka akan percaya terhadap hasil perhitungan pemilu KPU. Padahal gitu, walaupun menurut undang-undang hitungan yang sah itu adalah hitungan manual, tetapi ketika masyarakat hanya bisa mengecek bahwa hitungan itu yang bisa dilihat mereka adalah hitungan dari hasil rekapitulasi, ya nggak boleh seperti ini dong. Kayak gitu. Pak Pratama, ini kan memang Sirekap menjadi salah satu ataupun satu-satunya acuan masyarakat untuk bisa melihat transparansi hasil pemilu. Namun kemudian dari Sekjen KIPP, Pak Kakak Sumitani, saya ingin menanyakan kepada Anda. Ada desakan dari KIPP yang ingin bahwa Sirekap ini dihentikan sementara. Apakah ini tidak kemudian akan membuat transparansi data dari KPU ke publik ini menjadi terhalang, Pak? Ya, saya minta menghentikan itu sepanjang penghitungan. Artinya KPU break untuk penghitungannya, kemudian untuk memperbaiki algoritmanya ataupun sistemnya, sehingga terperbaiki. Tidak seperti sekarang diperbaiki yang lebih terkesan editing ya. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh KPU, tetapi penayangan daripada model C, saat ini kan model C, C hasil dan C salinan. Kalau dulu namanya C1 ya, itu foto dari C1 plano, kalau dulu namanya sekarang C hasil dan C salinan. Itu tetap ditayangkan seluruhnya. Nah, problemnya kan sampai saat ini belum seluruhnya. Di C hasil PPWP, presiden dan wakil presiden, itu baru 60-an%. Sementara di hasil untuk DPR RI itu baru sekitar 50% lebih. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan lain, Mas Bre. Salah satunya adalah, yang upload ini siapa sebenarnya? Karena KPPS-nya sudah berhenti. Itu yang sebenarnya juga perlu dijawab oleh KPU. Banyak sekali pertanyaan yang perlu dijawab kalau kita perhatikan. Sebenarnya siapa yang mengupload C ini ke
sistem Sirekap KPU dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, problemnya adalah soal cara membaca ya, pembacaan dari dokumen itu ke pembacaan digital di sistem. Itu jelas sekali punya problem. Teman-teman cyber tentu seperti Mas Pratama ini tahu persis apa yang terjadi. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ. Sebenarnya juga banyak problem lain yang berada di balik semua itu. Misalnya pada hari H itu ngehang atau down sistem Sirekap sehingga tidak mudah untuk mengupload dari teman-teman di KPPS. Dikeluhkan saya melakukan pemantauan di banyak KPPS, keluhannya adalah nggak bisa diupload. Baru bisa diupload setelah mereka jam habis selesai semua. Tapi problem lain ternyata cara untuk menguploadnya itu juga ada perubahan. Terakhir mereka menggunakan link yang di dalamnya adalah, mohon maaf saya sebutkan nama perusahaan, Google Form. Nah ini kan jauh lebih problematik lagi. Menguploadnya dilakukan dengan input di Google Form. Ini lucu-lucuan saja KPU melakukan itu. Belum lagi ketika teman-teman cyber community atau teman-teman cyber di Indonesia menyebutkan bahwa ini servernya berada di luar. Ini satu hal yang jauh lebih riskan dibandingkan mungkin sekedar salah hitung semata. Begitu Mas Bre. Ya, ke Pak Pratama, Anda juga menilai bahwa ini sistemnya yang di dalam sudah error, dalam artian pengoperasiannya belum lancar, apalagi servernya katanya itu di luar negeri, ada yang di Perancis, di Singapura, bahkan di Cina. Apakah Anda setuju bahwa ini semakin membuat Sirekap semakin tidak bisa dipercaya seperti itu, Pak? Sebenarnya begini sih, ini problem ini tidak akan terjadi kalau KPU bisa membuat sistem yang transparan, kemudian memang sistem yang benar, baik, gitu, bekerja sesuai dengan fitrahnya. Kenapa saya bilang sesuai fitrahnya? Sebenarnya gini Mas Bre, Pak Kakak, bagus ini KPU 2024 ini membuat sistem Sirekap yang mereka pada dasarnya ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini loh hasil pemilihannya gitu secara real time, real count-nya bisa diketahui masyarakat begitu. Tetapi ketika mereka membuat aplikasi yang menurut saya terlalu jelek gitu untuk level nasional gitu, akhirnya apa? Akhirnya terjadi kegaduhan. Bayangkan satu TPS yang harusnya maksimal 300 jumlahnya ternyata bisa sampai ribuan, bahkan sampai jutaan, ada yang sampai jutaan gitu, ada yang sampai puluhan ribu. Ini kan nggak masuk akal gitu. Bagaimana? Kan gampang sekali bikin aplikasi seperti itu gitu. Bikin bahwa di pembatasan satu TPS itu maksimal 300. Sehingga ketika handphonenya petugas KPPS itu jelek gitu, ketika ada petugas KPPS yang mau bermain, ketika ada petugas kecamatan yang mau bermain, mereka nggak bisa karena dibatasi oleh sistem. Nah ini kan nggak ada batasannya. Sehingga apa? Sehingga menjadikan orang gitu bisa nambahin suara suka-suka gitu. Kemudian mereka nggak melakukan checking dan lain-lain. Nah ini yang harusnya tidak terjadi. Nah tadi saya mau menginformasikan kepada Pak Kakak gitu, kok ini petugas KPPS sudah berhenti, kok penghitungan tetap berjalan gitu. Jadi begini Pak Kakak, bahwa yang bisa menginput Sirekap itu bukan hanya petugas KPPS, tapi bisa juga petugas kecamatan, kemudian juga petugas yang ada di KPU pusat begitu. Jadi sistem Sirekap ini dia juga menyediakan feature untuk offline. Jadi kalau misalkan dia ada internet di dalam TPS-nya, begitu dia moto menggunakan OCR, OMR, kemudian setelah disetujui para saksi, send, dia akan mengirimkan. Tapi kalau nggak ada internet atau internetnya lambat, dia akan menunggu ketika sampai di kecamatan, dihitung, dia baru dikirimkan datanya gitu. Sehingga kenapa kok data masih tetap beredar. Dan di KPU pusat pun mereka bisa melakukan error checking gitu untuk pengiriman datanya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika data-data yang terkirimkan itu tidak ada pembatasan secara logik di dalam aplikasi Sirekap KPU, ini tetap nggak akan jadi selesai masalahnya. Karena apa? Karena isinya
bisa dirubah dengan jumlah yang melebihi jumlah dalam satu TPS. Baik, Nah, banyak ini sekali ya Pak ya kelemahan yang ada ini di menjadi sistem masalah. Sirekap ini, bahkan Iya. ini bisa membuat kegaduhan di masyarakat jika tidak segera diperbaiki. Akhirnya Kita terakhir ke sekarang Pak Kakak, mohon maaf Pak Pratama, kita terakhir ke Pak Kakak. Saya ingin tanyakan kepada Anda Pak, dengan gaduhnya sistem Sirekap, kemudian kecurangan pemilu yang semakin masif ditemukan oleh berbagai pihak, dan ada juga desakan dari berbagai pihak untuk ada pemungutan suara ulang. Apakah menurut Anda ini menjadi salah satu solusi yang bisa diambil Pak? Ya, tentu saja kita tidak bisa jumping conclusion. Kita harus melakukan berbagai kajian. Pertama tentu saja kajian secara regulatif. Secara regulatif kita masih menunggu proses Sirekap secara berjenjang. Nah, problem Sirekap ini sebenarnya saya ingin membantah yang disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari bahwa ini adalah alat bantu dan sering disampaikan seperti itu. Tetapi saya pikir ini adalah merupakan pertanggungjawaban accountability dari KPU. Nah, sehingga saya berpikir bahwa ketika mengupload itu seharusnya real time. Kenapa? Karena nanti di kecamatan sudah ada model D hasil dan model D hasil salinan. Itu berbeda lagi model apa ini ya, sehingga bisa disinkronkan dan originalitas ini penting. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Bre tadi, apakah jumping conclusion ke misalnya pemungutan suara ulang atau sejenisnya? Saya pikir itu ada mekanisme. Pertama, bisa saja kemudian ada yang melaporkan ataupun menyampaikan informasi kepada Bawaslu, atau Bawaslu menemukan temuan sehingga Bawaslu akan menyampaikan tentang potensi PSU. PSU sudah dilaksanakan di beberapa tempat, tetapi tentu saja masih belum berkaitan dengan sistem informasi rekapitulasi. Nah, nanti kalau ternyata Sirekap ini juga berhubungan dengan potensi kecurangan, sampai sekarang belum ya, itu bisa saja kemudian MK yang memutuskan. Nah, itu Mas Bre, apa yang bisa kita lakukan adalah dengan terus memonitor ini bersama-sama, dan tentu saja teman-teman cyber seperti Mas Pratama. Baik, pengawasan bisa dilakukan oleh semua pihak tentunya agar KPU dan juga Bawaslu juga bisa menjalankan tugasnya dengan semestinya. Mohon maaf Bapak-bapak, Bapak Pratama dan Pak Kakak, waktu kita sudah habis di iNews Prime kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di lain waktu. Terima kasih Pak Kakak Suminta, Sekjen KIPP, dan juga Pratama Persada, pakar siber dari Sisrek, telah bergabung di iNews Prime hari ini. Selamat malam, terima kasih, salam sehat Pak.